kemudian nih CV. Nah, CV juga menurut aku lumayan panjang sih ya bikinnya gitu. Karena kan CV itu juga sama gampang-gampang susah. Nah, kenapa susahnya itu adalah imagine you are the committee of Australian Awards gitu ya. Ada 10.000 yang daftar. There's gonna be thousands of CV ya nggak sih gitu. Terus kalian nge-scan CV-nya yang bagus yang mana kan kalau misalnya kalian jadi committee-nya pasti ngelihat sepersekian detik doang kan ngelihat kayak gimana tampilannya gitu kan. Nah, jadi gimana kalian tuh bisa bikin CV kalian supaya ke-notice sama committee-nya, supaya mereka setelah ngelihat sekian detik, jadi mereka mikir kayak ini worth it buat dilihat lagi selanjutnya gitu ya. Jadi CV itu kan ringkasan nih dari yang udah kalian lakuin, pencapaian kalian lah, skills-nya kalian, baik itu akademis maupun non-akademis gitu. Jadi bikin sebagus mungkin gitu. Kayaknya kalau misalnya mau bahas lagi lebih mendalam tentang essay kayak gimana, CV kayak gimana, there should be another meeting ya, talking about that, dan kayak aku ngerasa aku udah lebih dari 10 menit gitu. Jadi ya take time to write your CV juga, oke? Nah, nanti di akhir aku bisa kok nunjukin sebentar CV dan essayku gitu. Malu juga kalau nunjukinnya lama-lama soalnya ya nanti biar kalian lihat bentukannya kayak gimana gitu maksudnya. Nah, kemudian berapa lama sih bikinnya? Nah, kalau untuk aku tiap orang beda, ini yang harus kalian kalian catat. Misalnya kalian ikut berbagai macam seminar scholarship, they're gonna share about how long it takes for them, and it's gonna be different per person gitu loh, karena kan kalian punya hal yang pun berbeda, kenali diri kalian. Nah, kalau for me, CV dan essayku itu 2 bulan. Keputus nggak ya? Masih kedengaran nggak ya? Soalnya tadi ada telepon masuk, jadi internetnya rada putus. Ya, sekarang masih udah aman. Tadi sempat sih. Tadi sempat keputus ya. Ada telepon, jadi internetnya keputus. Sorry ya. Okay. CV sama, aku lanjut ya. CV sama essay itu 2 bulan kalau aku, termasuk proofreading-nya gitu. 2 bulan. Proofreading dari mentorku ya, itu 2 bulan. Kemudian academic reference itu aku 2 minggu. Kebetulan karena aku masih sering chat-chatan sama pembimbing skripsi, jadi masih lebih gampang lah untuk minta 2 minggu doang selesai gitu. Terus untuk tes IELTS-nya 1 bulan lah, 1 bulan termasuk belajarnya, karena tesnya sebenarnya kan cuma sehari aja nunggu result. Kalau yang computer base itu cuma 3 hari 5 hari, singkat sih untuk tes dan nunggu resultnya, tapi untuk siap-siap belajarnya kan perlu waktu ya. Kalau aku 1 bulan. Tapi kembali lagi bagaimana caranya kalian. Nah, ini tipsnya menurut aku penting banget sih, gabung ke grup-grup mentoring atau grup-grup coaching gitu. Nanti kan Coach Potato juga punya gitu. Karena kalian bakal diajarin cara-cara strategis nih untuk ngatur ngatur jadwal kalian tiap minggu tuh apa target kalian, terus diajarin cara mengenali diri sendiri, diajarin cara bikin essay yang bagus, cara bikin CV, dan yang terpenting juga kalian bisa sharing. Itu sih menurut yang paling penting, karena kalau kita nyiapinnya sendiri, kadang kita ngerasa udah cukup gitu. Tapi kalau misalnya kita sharing nih sama orang-orang, kalian bakal ngerasa kayak, oh iya ya bisa gitu juga, oh bener ya bisa juga kayak gitu, oh bener ya bisa juga kita ngelakuin ini kan. Jadi kalian bakal banyak dapat ide-ide baru gitu. Waktu itu aku mentornya Kak Tito, sama ada beberapa anak-anak yang dokter juga, ada juga yang dari bioteknologi, sejenis sama aku, sebidang lah. Coach Potato udah nempatinnya yang sebidang gitu. Jadi kalian tenang aja, nggak bakal tiba-tiba masuk ke daerah yang antah berantah gitu, enggak kok. Kalian tetap sama yang sebidang-sebidang gitu. Nah, nanti kalian kan bisa sharing sesuai dengan field kalian juga, dan itu sangat-sangat membantu sih gitu. Nanti bakal dapat dicek juga essay kalian, CV kalian juga dicek gitu. Jadi enak menurutku. Dan info-info terbaru tentang Australia Awards juga dapat gitu kan, karena mentornya juga awardee yang sebelumnya kan gitu. Jadi kan bisa sharing dari pengalaman mereka. Mereka juga bisa ngonekin ke teman-teman mereka yang dapat jurusan yang sama kita sebelumnya gitu kan. Jadi kalian nambah relasi itu, betapa banyak keuntungannya. Jadi menurutku saranku gabung aja gitu.